Halo sahabat trending YouTube, kembali dengan saya Dini. Kali ini kita akan membahas tentang Sunda dulu atau Jawa pertama. Part 2 berikut ini pembahasannya tentang Sunda dulu atau Jawa pertama, Part 2. Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar nanti video baru dari channel trending YouTube akan memberitahu kamu kalau ada video baru. Terima kasih, selamat menonton. Nama seorang penghulu masyarakat sudah disebut di artikel sebelumnya. Kini kita akan lihat apa yang kepala suku itu lakukan. Sebelum melanjutkan, baiknya pembaca terlebih dahulu membaca 2 artikel saya sebelumnya dengan judul sama bagian 1 dan artikel tentang minat baca sejarah. Tapi bila Anda memilih untuk melanjutkan, tidak jadi masalah. Aki Tiram adalah kepala suku dari masyarakat Bahari. Rakyatnya punya kapal-kapal yang dipakai untuk melewati ombak-ombak samudra menuju tempat yang diinginkan. Pembicaraan di masyarakat ketika itu adalah kemajuan peradaban dunia, bangunan kerajaan tinggi, skill istana megah, juga benteng pertahanan yang perkasa. Di sela obrolan mereka memandangi rumah, pagar-pagar desa, bahkan kediaman kepala suku. Rasanya ada yang berbeda dengan objek obrolan mereka. Rasanya mereka sedang tertinggal dibanding negeri yang selama ini mereka kunjungi. Muncullah ide untuk mengambil kemajuan yang ada di negeri lain untuk diterapkan di negeri sendiri. Tahap inilah yang menarik. Mereka memandang bahwa India adalah bangsa yang tepat untuk diambil budayanya, karena ritual ibadah dan kepercayaannya punya kemiripan terbesar dengan yang sudah ada di Indonesia. Mereka berpikir menggabungkan kekuatan spiritual yang ada di India dan yang ada di Indonesia bisa membawa kemajuan pada masyarakat setempat. Dari sumber yang saya baca, pikirannya tertulis demikian: menggabungkan kekuatan spiritual dan bukan mengambil ilmu pengetahuan. Rasanya memang kepercayaan Indonesia di zaman itu masih cukup kuat, sehingga yang muncul di kepala mereka adalah kekuatan spiritual, bukan intelektual. Disinilah hal menariknya. Bila kita teliti, di abad pertama, ataupun abad-abad setelahnya, bangsa yang sudah menganut filosofi berpikir agama cenderung bangsa yang maju. Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul Sunda dulu atau Jawa pertama, #2. Karena filosofi dalam beragama menuntut seseorang untuk berpikir, barangkali memikirkan kebijaksanaan alam, penciptaan, atau sejenisnya. Dengan dorongan berpikir ini, manusia bisa memaksimalkan akalnya dan membawa kemajuan untuk bangsanya. Karena itu, berdasarkan sejarah, rasanya tidak tepat bila gerakan meninggalkan agama disebut sebagai langkah awal kemajuan. Karena bahkan Renaissance pun berawal dari ilmu bangsa Arab yang beragama Islam. Maka agama selalu menjadi faktor pertama dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan. Setelah memutuskan untuk memanggil orang India untuk dibawa ke Indonesia, berangkatlah Aki Tiram ke India lalu pulang membawa seorang pemuda pengajar bernama Dewa Warman. Ia sampai ke Jawa Barat dan menikah dengan anak perempuan Aki Tiram. Setelah Aki Tiram wafat, barulah Dewa Warman naik tahta menjadi pemimpin masyarakat. Lalu, ia mendirikan kerajaan di Jawa Barat dan menobatkan dirinya sebagai raja. Ini terjadi di abad kedua M. Sekitar tahun 130 M kerajaan ini bernama Salakanagara yang berarti negeri perak. Menurut fakta sejarah yang ada, kerajaan ini adalah kerajaan tertua di Jawa Barat juga di Pulau Jawa. Perlu dicermati bahwa di era abad pertama Masehi dan ke belakang, abad pertama atau kedua sebelum Masehi, bahkan ada yang beranggapan di masa zaman batu sebelum bencana banjir besar akhir zaman es, di Indonesia sudah berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan ini memang belum diakui karena bentuknya lebih mirip kesukuan atau kerajaan tradisional. Sistem pemerintahan dan kebudayaan lebih seperti suku-suku yang bersatu dan belum menjadi kerajaan modern yang sekarang bisa kita bayangkan. Kerajaan tradisional pertama dikatakan muncul di Kalimantan dengan nama Kerajaan Purbaraja Banu, atau setelahnya terkenal dengan sebutan Kerajaan Tradisional Nan Sarunai. Sistem kerajaan di Kalimantan ini agaknya mirip dengan kesatuan masyarakat di bawah pimpinan Aki Tiram. Karena itu,
Nansarunai tidak dianggap kerajaan pertama di Indonesia karena belum memiliki sistem kerajaan modern. Walaupun Nansarunai pada akhirnya memodernkan kerajaannya, dan baru runtuh ketika Majapahit menyerang sekitar abad ke-13 M. Uraian tentang Nansarunai di atas menjadi penting di tulisan ini karena berperan sebagai bukti bahwa ketika itu, kebudayaan kemasyarakatan di Indonesia seperti yang dimiliki Aki Tirem memang sudah ada. Beranjak ke Salakanagara yang sudah didirikan oleh Duawarman. Setelah naik tahta, Duawarman mengirim utusan ke beberapa negara tentang pengangkatannya. Inilah ciri kerajaan modern, sudah memiliki dan menerapkan politik luar negeri. Karena itu, catatan tentang Salakanagara dan Raja Duawarman tertulis di berita Cina zaman dinasti Han. Tertulis di sana Raja Youtiao bernama Tiao Pian mengirimkan utusannya ke Cina. Para ahli mengatakan Youtiao mirip dengan Pulau Jawa, sedangkan Tiao Pian adalah lafal untuk Duawarman. Yang lebih unik lagi, dalam pertengahan abad ke-2 M, Claudius Ptolemeus menulis buku Geographia. Di dalam buku itu tertulis sebuah negeri bernama Argire yang berarti kota perak. Terletak di ujung barat Labadio, Pulau Jawa. Menurut Ptolemeus, Argire terletak di 8 det 50 lintang selatan. Memang meleset 1 det terlalu selatan. Tapi posisi ini tepat menunjuk Jawa bagian barat. Lebih tepat dari pendapat Mons yang menempatkan Argire di Ligor, semenanjung Malaya yang justru terletak pada 10 det lintang selatan. Itulah beberapa bukti dan hal-hal yang terkait dengan Salakanagara. Akan terjadi beberapa kejadian selama kerajaan ini eksis di Nusantara. Apa saja hal-hal yang akan terjadi bersangkutan dengan kerajaan modern pertama di Pulau Jawa ini? Kita lihat di seri ketiga dari artikel saya. Nah itu tadi tentang Sunda dulu atau Jawa pertama, part 2. Buat sahabat trending YouTube, apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.